Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat nih. Sehat lahir Amin. batinnya, sehat kantong dan ATM-nya. Amin ya Rabbal Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya, Siti Munawaroh dari keluarga Kamboja Jaya, guna belajar membawakan kultum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarramah, para alim ulama, ustadz-ustazah, asatid wa ustazat, para pendiri, pembimbing, Dewan Pertimbangan, dan sesepuh Majelis Taklim Iwamid on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid daroin. Wabil khusus Al-Ustadz Misbahusudur yang senantiasa kita harapkan ziyadah ilmu dan barokah doanya, rahimakumullah. Yang saya hormati beliau Ibu Widyari dan Ibu Deli Sabnareza selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Majelis Taklim Iwamid on Air, beserta seluruh jajaran pengurus anggota Kabinet Sab'ata Asyar. Yang saya cintai karena Allah, semua jamaah Majelis Taklim Iwamid on Air, rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat apapun itu. Terlebih, marilah kita bersyukur karena masih diberi waktu untuk bisa bertolabul ilmi di majelis ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul, serta sebagai tauladan bagi umat Islam. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan kultum tentang keutamaan haram dan bulan haram. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Semoga menambah keimanan dan ilmu pengetahuan. Saudaraku seiman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum tentang keutamaan haram dan bulan haram dan apa yang sebaiknya kita lakukan di dalamnya. Jamaah Iwamid yang saya cintai, yang pertama mengenai bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dzinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di hari Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Bulan haram adalah bulan-bulan di mana Allah memberikan kedudukan khusus dan melarang peperangan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan-bulan ini memiliki keutamaan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya yang kedua, keutamaan bulan haram. Pengampunan dan pahala berlipat. Setiap amal baik kita di bulan-bulan haram akan dilipat gandakan pahalanya. Misalnya sholat sunnah, sedekah, zikir, dan puasa. Kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bulan-bulan ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan ibadah dan introspeksi diri. Menjaga diri dari maksiat, karena bulan ini bersifat suci, menahan diri dari perbuatan dosa menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di bulan haram kecuali ia akan mendapatkan keberkahan dari Allah atas umurnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Berikutnya yang ketiga yaitu amalan yang dianjurkan di bulan haram. Sholat sunnah dan qiyamul lail. Marilah jamaah Iwamid kita jangan lupa memperbanyak ibadah malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dan zakat. Memberi sedekah di bulan-bulan haram sangat dianjurkan karena pahalanya berlipat. Puasa sunnah, terutama di bulan Muharram, seperti puasa Tasu'a dan Asyura, mendamaikan orang yang berselisih. Bulan haram adalah waktu yang tepat untuk menebarkan kedamaian. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya yang keempat, menjaga diri dari hal-hal yang mengurangi pahala, menghindari pertikaian dan perbuatan zalim kepada orang lain, menahan diri dari ghibah, fitnah, dan dosa-dosa besar lainnya. Fokus pada amal-amal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, mari kita jadikan bulan-bulan haram ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah, dan memperbanyak kebaikan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang istiqomah dalam ketaatan, terutama di bulan-bulan yang penuh keberkahan ini. Kesimpulannya, bulan haram adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala berlipat dan menebar kedamaian. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amal ibadah dan menjauhi perbuatan dosa. Semoga kita termasuk hambanya yang diberkahi di bulan-bulan haram. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini. Karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah murni dari diri saya sendiri pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin di jamaah. Iya, sami-sami, Bu. Wa akhiron wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa man walah ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqballah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah Iwamid On Air yang pada hari ini tergabung, pada malam hari ini tergabung di Aula Iwamid On Air dalam acara kultum yang diikuti oleh 35 orang. Ini memang sudah biasanya segini, apa hanya cuma hari ini? Biasanya nggak segiti, Bah. Segiti. Biasanya segini. Ada yang keundangan, Bah. Oh, ada yang keundangan. Kelompok keundangan, okay. Oh, iya. Ya sudah, berapapun yang penting lebih dari 2 itu namanya jamak atau banyak. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan malam hari ini, malam di mana kita bersama-sama memanfaatkan waktu yang mungkin hampir istirahat di Taiwan karena sudah jam 9:22, betul? Iya, Bah. Iya, kalau saya untuk di Indonesia itu sudah jam 9 lebih sampai jam 10 saate, yaitu untuk merebahkan diri. Apapun yang menjadi kegiatan kita di malam hari ini, menjelang tidur, kita berharap mudah-mudahan Allah mencatat amal ibadah untuk mengadakan satu acara yang acara yang tidak berubah, yaitu selalu mengadakan atau kita menambah ilmu dan hikmah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita
menjadi orang yang terpilih dan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Pagi malam hari ini yang seharusnya Bapak Mufadil ini lama banget saya enggak ketemu, padahal rumahnya dekat. Tapi mbuh piye kok lama banget ini saya enggak ketemu. Coba nanti kapan-kapan tak lihat. Rumahnya hanya kurang lebih sekitar ya 10 kilo kurang ya 10 kiloan. Ya sudah, mungkin beliaunya lagi ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada rotan akar pun berguna. Ya tidak ada yang yang biasa mengisi, ya pokoknya yang penting jangan berhenti atau jangan libur. Melihat, membaca, dan mendengarkan tema malam hari ini, tema yang sangat luar biasa. Saya sendiri sampai bingung. Apa ini? Kok haram dan bulan haram? Saya bingung. Aku tak golek piye. Nah, tapi akhirnya saya tidak menemukan tentang yaitu tentang bulan haram. Akhirnya saya mendengarkan memang ini dari kultum yang sebelumnya. Benar. Ternyata yaitu menerangkan surat At-Taubah ayat 35-36. Di situ menyinggung tentang yaitu perhitungan bulan, bahwa inna iddatas syuhuri na'asara syahran, bahwa bulan itu memang diciptakan oleh Allah yaitu dengan perhitungan 12 bulan. Salah kok salah. Nek siji kan berarti salah satu. Nah ini 4 berarti salah 4 ya ndak ya. Ya sebagian daripada 12 itu ada 4 bulan yaitu arba'atun hurum. Ya. Arba'atun hurum adalah yaitu bulan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Untuk apa? Untuk berperang. Dulu ini di awal asbabun nuzulnya itu memang begitu. Karena dulu itu dalam surat Taubah itu kan memang surat yang menerangkan tentang masalah yaitu titik daripada perpisahan atau titik daripada kegaduhan, yaitu karena orang-orang kafir pada saat itu dia tahu kalau bulan haram itu dilarang untuk berperang. Namun kenyataannya mereka justru memanfaatkan bulan haram itu untuk alasan biar Rasulullah dan para sahabatnya itu mempertimbangkan dengan keraguan. Kok bisa ini diserang bulan haram? Katanya itu bulan yang tidak boleh untuk perang. Tapi mengapa mereka itu justru menyerang kita? Nah, dengan kegaduhan atau ini, akhirnya turunlah surat Taubah. Surat Taubah. Ya, yang tadi dibacakan, yaitu bahwa walaupun ini bulan
Muharram atau bulan yang di apa namanya ya diharamkan. Ya, ini kata-kata haram dan karom itu sering sekali membulat. Masjidil Haram. Apa itu? Terus bulan haram. Nah, bagaimana kalau kita membacakan atau mempersilahkan kepada mungkin ustadz, kiai atau penceramah? Hati-hati di sini. Ya, hati-hati di sini. Kalau untuk ustadz atau orang yang muliakan dan sebagainya itu bukan haram, tapi karomah, karom, jadi mulia, bukan haram, walaupun artinya bergesekan, tapi tidak tepat kalau dikatakan kepada al-muharram, tidak boleh, ya, karena al-muharram itu ya berarti kepada yang diharamkan. Itu nanti akan berbalik-balik, dan dalam di telinga kelihatannya enggak cocok, tapi al-mukarram, bukan al-muharram. Karom, mulia, ya, karomah, jadi mulia. Tapi kalau haram itu adalah memang benar, ya, maksudnya adalah mulia, karena saking mulianya maka diharamkan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Dan itu ditujukan kepada satu tempat, ya, kepada tempat-tempat itu memakai haram. Masjidil Haram, bulan haram, bahkan bulan muharram, bukan bulan mukarram, bukan, tapi haram. Karena sucinya bulan itu tidak dibolehkan atau diharamkan untuk berperang, dan bahkan ya dilarang untuk hal-hal tertentu yang tidak baik. Maka dinamakan bulan haram atau tempat-tempat yang haram karena diharamkan melakukan sesuatu. Tapi kalau untuk manusia bukan karom, tapi karom, al-mukarram. Ini bagi pemula-pemula ya yang bertugas, awas hati-hati, nanti ada yang mengingatkan. Apalagi nanti kalau umpama ngundang ustadz dari mana dan sebagainya, ya dia ustadznya diem lah, ya ustadznya diem pasti, karena tidak mau ngecewakan atau mungkin ini. Tapi ya mumpung ini punya kesempatan saya sampaikan. Jadi jangan al-muharram, tapi al-mukarram. Sudah, kita lanjut. Nah, tadi dalam judulnya adalah yaitu perbedaan haram, keutamaan haram dan bulan Muharram. Ya, tadi sudah saya sampaikan, haram itu artinya adalah ya tutup atau penutup atau ditutup, itu haram. Maka karena ditutup dan tidak boleh melakukan satu hal yang terbuka, artinya yang ini, maka dari itu namanya haram. Maka haram, haram, haram. Nah, orang Arab itu mengatakan haram itu namanya tidak boleh terbuka atau yaitu tertutup atau terbatasi, maka haram. Makanya Masjidil Haram itu ditutup untuk orang-orang non-muslim, ya, dibatasi, ditutup. Itu adalah haram yang dimaksud dari al-muharram. Dan haram itu maksudnya adalah yaitu menunjukkan kemuliaan satu tempat yang tidak boleh sembarangan melakukan hal-hal yang tidak baik atau keji. Oke. Nah, dalam bulan Muharram
diriwayatkan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan dalam bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang menjadi tonggak sejarah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu dalam bulan Muharram itu mengalami satu ujian yang sangat luar biasa sekali, ya. Dan dalam bulan Muharram itu mereka diselesaikan atau disudahi penderitaannya. Nabi Nuh, ya, pada saat banjir bandang yang menewaskan seluruh manusia pada saat itu, termasuk keluarganya, istrinya, ya, anaknya. Nah, diselamatkannya yaitu di bulan Muharram ini, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Dan banyak sekali Nabi Ayub, Nabi Musa dan sebagainya. Nah, maka ya, bulan Muharram yang mulia ini sampai-sampai orang Jawa saja memperhitungkannya. Ya, karena memang sejarah daripada bulan Muharram, apalagi tanggal 10 Asyura. Kenapa dikatakan 10 Asyura? Sebetulnya ya Asyara itu 10, ya 10 ya Asyara. Jadi digandeng 10 Asyura. Padahal yang dimaksud Asyura itu adalah ya 10. Nah, maka dari itu di tanggal 10 itu momennya, ya, di mana peristiwa-peristiwa orang terdahulu yang terdeteksi dengan versi agama atau terdeteksi dengan cerita turun-menurun. Makanya orang Jawa sangat memperhitungkan tanggal 10 Syuro. Yaitu Asyura. Dimulai dari tanggal 1 Syuro dan sebagainya. Nah, inilah peristiwa yang ada di bulan Asyura. Sekarang amalan-amalan yang ada, ya, di dalam bulan Asyura, ada satu riwayat dalam hadis itu bahwa puasa orang yang puasa yang yaitu utama setelah bulan Ramadan adalah yaitu puasa Asyura. Nah, makanya biasanya orang-orang itu pada tirakat. Nah, kalau dalam Islam yang ini adalah ya puasa dalam bulan Asyura itu. Nah, terus bagaimana untuk orang Jawa? Orang Jawa itu juga tirakat. Ya, tapi yang namanya versi bisa saja. Yang namanya riyadhah atau tirakatan itu tidak harus ya tidak makan dan tidak minum. Ada yang sama sekali tidak makan, tidak minum. Tapi itu haram dalam agama Islam untuk orang-orang awam. Tapi untuk orang-orang yang tertentu dengan alasan tertentu, mungkin ada orang yang puasa ngebleng dan sebagainya. Ada yang tidak puasa sebetulnya, tapi dia makan makanan yang enteng. Apa itu? Seperti ya makanan yang kering seperti ya ada yang cuma nasi doang, ada yang mungkin nasi oyek atau apa, dan ada yang ngerowat. Nah, termasuk Rasulullah SAW mensunnahkan puasa dalam ya tanggal tanggal 10 Asyura. Cuma saja dalam riwayat dikatakan orang Yahudi pada saat itu Rasulullah bertemu dengan mereka pada berpuasa. Ditanya oleh Rasulullah,
Ini orang-orang Yahudi pada berpuasa apa ini? Alasannya mereka mengatakan bahwa Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Firaun dan dimenangkan itu pada tanggal 10 Asyura. Nah, akhirnya Rasulullah itu menyatakan bahwa kalau begitu saya itu lebih berhak untuk berpuasa ya, karena memperingati kejadian Nabi Musa alaihi salam, yang akhirnya Rasulullah menyatakan bahwa biar beda dengan orang-orang Yahudi, maka jangan hanya tanggal 10 Asyura saja, maka berpuasalah sebelum, yaitu tanggal 9-nya, tanggal 10 atau tanggal 10 dan tanggal 11. Ini dalam satu riwayat begitu. Lalu bagaimana orang yang berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 10? Boleh, asal itu adalah bukan waktu yang haram. Yang haram untuk berpuasa. Apa itu? Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua adalah hari Jumat. Ya, yang hanya diambil hari Jumatnya saja. Ya, kecuali orang yang memang ya punya alasan, dan alasannya ya tadi itu. Karena itu hari Jumat adalah termasuk haram berpuasa, maka biar tidak haram itu diikuti, yaitu hari Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu. Itu tentang masalah amalan di bulan Muharram ini. Jadi itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita meneruskan ya, coba untuk tanya jawab, karena tanya jawab itu adalah biasanya itu lebih spesifik dan pengalaman ini bisa diambil oleh yang lain. Mungkin itu, silakan untuk dimoderatori. Ini berarti tadi 2022 sampai 24 ini ada 20 ya hampir ya 20 menit lebih gini, hampir ya. Silakan untuk dilanjutkan tanya jawab. Silakan moderator. Matur sembahun kepada Abah Ismail Sudur ya, yang telah menjabarkan kembali tentang kultum malam hari ini. Kepada jemaah yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Malam ini enten pasportnya buatan itu. Ya, harus ada pasportnya ya, biar semangat. Dengan paspor Iwani Hajo. Jadi monggo yang mau bertanya, persilakan. Dan kalau izin pertanyaan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya punten iki di luar tema Pak. Tentang pertanyaan tadi pagi enten yang pertanyaan itu adik iparnya suami ya Pak. Nah punten tapi niki di luar tema ya Pak. Daripada nggak ada yang bertanya. Yeah. Jadi mohon maaf sebelumnya, beliau niku kan menikah dengan laki-laki yang boten seperti laki-laki ngoten apa. Nah beliaunya itu pengen cerai, tapi suaminya itu tidak mau menceraikan ngoten. Nah terus beliaunya itu bertanya, katanya sekolah harus bagaimana kayak gitu ya, pengen seperti orang-orang itulah punya suami ya
ya maaf ngomong ya tidur bareng ngoten, tapi mereka tuh nggak mau tidur bareng ngoten. Sedangkan Oh ya ya suami ya, paham paham paham. suaminya tidak mau menceraikan dia ngoten apa. Terus Nah, waktu itu kalau kasih solusi itu diobatin ngoten toh. Tapi nggak mau, suaminya itu nggak mau diobatin ngoten. Terus sampai sekarang adik ipar kula itu bingung harus bagaimana ngoten. Apa apa dia harus pergi dari sana apa enggak, pokoknya dia itu posisinya sekarang bingung apa. Jadi kula juga bingung, berhubung sekarang nggak ada yang bertanya, nggih kula nggih bertanya harus bagaimana ngoten apa. harus. Ini hal yang harus dipertanyakan. Soalnya kalau tidak dipertanyakan, ada sebagian dari apa namanya ya teman yang memang mengalami kondisi semacam itu. Nah, bagaimana itu? Udah ya, saya Nggih, sampaikan. ngoten apa, nggih. Namanya pernikahan itu adalah bertujuan itu adalah menyalurkan ya hasrat kemanusiaan dan apa namanya ya membuahkan penerus ya untuk penerus kehidupan. Nah, jika ada ya seseorang yang mengalami semacam itu ya tidak sempurna, baik itu laki-laki ataupun perempuan, itu sama. Jadi kalau mengalami begitu, itu adalah apa namanya hal yang sangat wajar dan sangat diperbolehkan oleh agama untuk bercerai. Jadi untuk bercerai. Dan itu jika dilaporkan atau mungkin ya dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah pun jelas itu mendukung ya dengan kasus yang semacam itu. Jadi ini bukan kasus yang sembarangan. Memang kasus yang memang ini adalah ya apa namanya ya tidak diharapkan. Karena apa? Keluar dari kodrat kemanusiaan. Jadi seorang perempuan seandainya suaminya itu tidak bisa, padahal semenjak dia bertemu belum pernah duhul atau belum pernah tidur bareng bahasa kasarnya, itu boleh seorang perempuan itu menggugat cerai. Walaupun seorang suami yang begitu membiarkan terus akhirnya malah apa namanya menghalang-halangi dia untuk mencari suami yang normal, maka boleh seorang perempuan menggugat cerai. Gugat saja. Ya jangan dibiarkan. Istilah begitu akhirnya yang rugi nanti kan perempuannya jadi tidak punya keturunan. Nah itu kan. Jadi, nah begitu juga untuk laki-laki. Tapi bukan untuk apa namanya perempuan yang mandul, bukan. Ya walaupun dalam kasus tertentu perempuan yang mandul itu mungkin banyak orang laki-laki yang apa namanya yang istilahnya ya nekat ya karena mungkin ya butuh keturunan dan sebagainya, tapi bukan itu. Saya pernah ngaji langsung ya dari guru saya itu begitu. Jadi kalau perempuan itu tidak bisa bergaul dengan laki-laki, ada loh perempuan yang ya di dalam kisahnya ceritanya itu di dalam kitabnya, dan ini kejadian ya dan kejadian benar ya. Perempuan itu tidak bisa ya tidak bisa diduhuli,
Dan bisa karena apa? Karena tulang kemaluannya itu sangat mepet sekali, kecil dan tidak mungkin untuk bisa apa namanya ya bisa digauli oleh laki-laki. Nah, dalam kasus ini itu sangat laki-laki sangat berhak untuk menceraikan. Beda dengan mandul. Kalau mandul itu adalah tinggal kebijakan masing-masing. Nah, karena yang dia mandul itu biasanya bukan hanya perempuan saja, laki-laki pun bisa mandul. Nah, maka dari itu ya tinggal kebijakan. Tapi kalau memang tidak bisa bergaul atau digauli oleh pasangannya, itu adalah sangat berhak sebagai pasangan itu adalah menolak. Lah gopo, kan begitu. Nah, kecuali memang itu adalah satu penyakit tua atau apa dan sebagainya. Itu tidak ada alasan. Ya, karena seorang laki-laki itu biasanya lemah terlebih dahulu daripada perempuan. Nah, lemah terlebih dahulu daripada perempuan. Itu. Nah, hasratnya tinggi. Tapi kenyataannya laki-laki itu lebih dulu lemah untuk saling berhadapan dengan pasangannya. Nah, maka di sini ya perlunya seorang istri itu. Nah, kalau memang tadi solusinya adalah untuk diobati, ya kalau memang dia mau, dia diusahakan. Tapi kalau memang tidak mau, ya berarti dia itu sudah putus asa. Ya seorang istri yang tadi saya sampaikan itu, ya sudah boleh halal itu untuk minta cerai atau mencerai. Arti mencerai ini adalah untuk gugat cerai. Nah, itu ya. Oke. Jadi silakan yang terbaik terlebih dahulu obati dan sebagainya kalau memang iya. Ya kalau memang tidak, ya itu tadi solusinya. Itu daripada justru melakukan hal-hal yang ya tidak dibenarkan secara agama. Nah, akhirnya ya diambil orang yang penting tidak cerai dan sebagainya, itu sangat tidak wajar dan tidak boleh. Jadi begitu. Oke, mungkin yang lain masih ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Abah, ini ada titipan dari temen ya. Ini beliau itu menikah dengan orang Taiwan gitu. Nah terus Tidak apa-apa. Terus suaminya itu diajak ke Islam itu sampai sekarang belum mau gitu. Terus ya karena si istrinya itu memang tidak ada mengajari lah apa gitu kan. Udah saya suruh, lah kalau kamu ngajak suamimu ke Islam ya harus kamu mengajarinya. Orang sini kan kalau nggak diajari nggak bisa. Saya bilang kita suruh misalkan nggak bisa ngajari sendiri kan bisa. Kalau libur itu diajak ke PCIN ke PCINU kan, terus saya kasih arahan gitu loh Abah. Tapi dia itu tetap dingin saja si teman saya perempuan itu kan gini lah. Terus akhirnya dia itu pisah ranjang gitu Abah. Pisah ranjang karena minta cerai, si suaminya ini nggak mau gitu loh, nggak mau mencerai gitu kan. Akhirnya pisah ranjang sudah lama lah. Nah setelah itu karena nggak mau cerai, ya serumah Bah, tapi ya itu pisah ranjang. Terus akhirnya si perempuan ini pacaran dengan orang Indonesia gitu Abah. Nah terus dia ya terus gimana ini tindakan saya ini gitu kan. Ya saya nggak tahu seperti ini. Nanti kapan-kapan di Iwamid saya tanyakan ke Ustadz Iwamid bagaimana ya itu Abah. Mohon penjelasannya seperti ini bagaimana gitu. Oke. Ya, terima kasih Abah sebelumnya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini.
dari awal memang seharusnya ya jangan hanya melihat keuntungan dalam pernikahan, tapi niatkan dalam pernikahan itu memang adalah untuk berjuang agama. Kalau dari awal memang si laki-lakinya itu seneng, lalu dia itu disuruh menikah dengan cara Islam, saya yakin dia mau. Dulu nikahnya cara Islam apa cara apa? Soalnya kalau tidak secara Islam, ya, jadi kalau tidak secara Islam, jadi saya itu mengatakan karena kita Islam itu harus ya menang. Ya, Jadi katanya sih orang secara yang, Islam apa? nah karena secara Islam kan berarti ya sah. Tapi kalau tidak secara Islam, ya kita nggak bisa mengatakan sah atau tidak. Ya, karena mungkin dalam agama mereka itu ya punya aturan tersendiri. Maka kita tidak ada hak untuk itu. Ya kita mengatakan adalah dalam agama Islam. Dalam agama Islam kalau seorang wanita kok menikah dengan orang lain, wanitanya itu yaitu keluar dari Islam, ya berarti murtad. Ya sudah, tidak ada hubungan dengan hukum Islam. Tapi kelihatannya ini wanitanya itu dia kuat Islamnya. Nah maka dari itu kalau dulu memang nikahnya Islam itu sah, ya. Nah dalam perjalanannya kok dia belum beribadah, itu harusnya menjadi PR ya bersama. Jeli-jelinya seorang ya perempuan, apalagi dia ini orang yang Islam itu benar-benar dia itu harus menggunakan posisinya untuk berjuang dalam agama. Ya, itu. Nah kalau memang dia itu tidak mau ya dan sebagainya, ya sebetulnya kan mudah saja. Kalau suruh mencerai nggak mau, ya sudah, ya bilang dia itu di mana. Apa mungkin Danu kalau memang cerai lebih baik cerai daripada malah dia keluar dan pacaran. Alasannya itu malah lebih lucu daripada yang tadi. Kalau yang tadi itu minta cerai karena suaminya tidak bisa melayani. Tapi yang ini cerai, kelihatannya Susahnya nggak suaminya mau tidak bisa. mencerai gitu. Susahnya Apanya? suaminya ini nggak mau mencerai apa? Tidak mau mencerai, tapi maksudnya suaminya itu pasangan normal kan? Normal sih normal, cuman masalahnya nggak mau mencerai, terus istrinya itu minta pisah karena suaminya itu tidak mau masuk Islam gitulah Pak. Tapi suaminya Nah, nggak mau mencerai gitu. begini. Kalau memang tidak mau Islam itu, kalau kalau hemat saya itu adalah PR. Karena dulu ternyata nikahnya itu sah karena mereka yang suaminya itu masuk Islam dengan cara syahadat, berarti sah itu. Ya hanya saja mungkin dia murtad atau mungkin dia memang tidak taat dalam agama. Itu tidak memutus ya seorang perempuan ya karena dia mungkin agamanya lain dan sebagainya, itu adalah kejadian baru, bukan kejadian dalam nikah. Ada yang menghukumi bahwa itu adalah kalau dia memang kembali ke agama yang dulu, maka murtad, maka secara otomatis pernikahannya itu adalah batal. Ada yang berpendapat kayak gitu. Tapi kalau saya sih lebih baik ya disabarin, ya dengan tekanan-tekanan yang mampu kita, apalagi yaitu tadi dengan doa atau apa dan sebagainya, itu akan lebih baik daripada yaitu tadi sudah enggak cerai tapi dia pacaran lagi, itu kan ya konyol kan akhirnya kan. Nah
Lah pacaran apalagi ya dia melakukan hal-hal yang melanggar agama. Lah itu nanti bagaimana itu? Ya secara agama ya akhirnya kacau itu. Jadi begitu. Jadi dicoba. Jadi untuk apa namanya? Ya kalau bisa sih ya, kalau bisa itu ya jangan cerai, tapi usahakan ya dengan berbagai kemampuan ya seorang istri yang kayak gitu itu cobalah ya merubah dengan apa saja yang mampu. Ya bisa dengan apa ya omongan atau mungkin dengan apa yang baik. Dan kalau timang tidak bisa ya dengan doa terlebih dahulu. Kecuali kalau memang sudah tidak mungkin untuk bisa berlanjut baru. Nah daripada malah nggak cerai, ya pacaran. Itu konyol kalau menurut saya. Nah Ya itu lebih terus dia baik. pacaran sama orang Indonesia gitu loh. Lah ya iya, tapi kan dia nggak nikah dalam pernikahan bermasalah, kok malah dia malah bikin masalah lagi. Ya itu yang nggak benar. Nah mana yang akan dianggap benar dalam agama kalau udah begitu? Nah iya, suaminya nggak mau masuk Islam. Dia malah melakukan pelanggaran yang menabrak aturan Islam. Itu. Jadi kalau bisa, ya dirubahlah bagaimana caranya. Kalau memang sudah kadung pacaran dan sebagainya, mau tidak mau, harus. Ya kan, kalau dia dalam apa namanya agama, sudah. Di situ kan ada kode, ya, ada apa namanya kumpulan orang-orang Muslim Taiwan kan, ada nggak di situ? Ada, udah saya arahkan ke situ apa, tapi Nah, kalau perempuan itu memang nggak mau. dia itu nggak mau ya sudah. Seorang perempuan daripada pacaran lagi lebih baik menggugat cerai di situ. Islam pasti sama. Ya, teman-teman apa namanya yang itu Muslim Taiwan itu pasti dia tahu itu hukumnya begitu. Ya, ke sana saja, diajak sana atau mungkin ya dia sendiri menurut apa namanya ke apa namanya ya ketentuan bukan ketentuan ya kesepakatan daripada orang-orang Muslim yang ada di situ. Berarti diceraikan seperti di sini. Banyak kan orang laki-laki yang digugat cerai, dia nggak mau mencerai istrinya. Nah, Ya. tapi karena di sini itu ada ODI, yaitu Departemen Agama dan sebagainya, banyak yang justru berhasil untuk bercerai. Itu akan lebih baik, ya akan lebih baik. Jadi begitu arahkan kalau memang sudah begitu, dia sudah maunya pacaran, terus dia itu gara-gara minta cerai nggak dilayani, wah itu sangat sangat disayangkan. Bercerai cepat-cepat, terus nikah dengan pacarnya yang sekarang, itu solusi. Atau kembali kepada suaminya, ajak suaminya untuk masuk dalam Islam dengan sabar, laten. Ayo, dua pilihan itu nanti sampaikan. Nah ya, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun apa? Yang lain? Siapa? Ya, monggo yang lain. Ayo. Silakan, pasti banyak masalah. Saya sebetulnya mau tanya juga sih. Tapi ketawa aku nih, aku takut lagi ya sapa sing arep jawab. Monggo, Ayo yang lain, ayo. Yang lain. Pengalaman Anda yang bertanya atau mungkin masalah Anda yang bertanya itu adalah menjadi pengalaman pelajaran bagi teman-teman. Pahala itu. Ayo. sepertinya sampun apa nih? Ya udah. Monggo, monggo. Kalau tidak ada ya sudah. Sok lagi. Udah ya. Mungkin apa, Mbak? Mari kita.
Ayo kita berdoa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an sahabi Rasulillah ajma'in. Allahumma 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 ftah alaina abwaab rahmatika abwaab fadlika abwaab 'ilmika abwaab rizqika wahdina fa inna dhaluna 'alimna fa inna jahil. Allahumma ya Allah ya Allah, Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al majlis iwamid on air majlisan mubarakah, majlisan ma'mura, majlisan nafi'ah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il amwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط siratal الذين ladzina أنعمت عليهم ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebih saya minta maaf. Waalaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.